Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Ratih Ambarwati. Seperti biasa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, mari kita langsung mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Nama saya Ratih. Saya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya akan bercerita tentang almarhum ibu saya ketika beliau masih ada. Sebenarnya ini bukan kesalahan ibu saya, namun takdir berkata lain. Dan ibu sayalah yang terkena imbasnya. Aku dan ketiga kakakku sekarang yatim piatu. Karena sebelum ibu meninggal, ayah telah lebih dulu meninggalkan kami semua. Tepatnya 5 tahun sebelum kepergian ibu. Santet. Apa itu santet? Menurut saya, santet adalah kiriman dari orang-orang jahat dan berhati iblis. Bagaimana tidak? Dasar hal apa melakukan santet itu kepada ibu saya? Ibu saya dikenal sebagai warga yang baik dan ramah. Tapi kenapa sampai ada yang tega mengirimkan santet kepada almarhum ibu saya? Hari itu, ibu saya mendapatkan job manggung di pernikahan anak kepala desa. Ibu saya bersama rekan qosidahannya tampil di acara itu. Hari itu saya lihat ibu saya masih dalam keadaan baik-baik saja. Bicaranya masih jelas, badannya masih sehat, senyumnya masih manis. Bahkan genggaman tangannya masih terasa hangat. Acara itu pun berjalan dengan lancar. Saya melihat ibu di sana juga, makanya sangat lahap. Tapi anehnya, ketika pulang dari acara qosidahan itu, ibu saya malamnya langsung tiba-tiba terdiam. Diajak bicara tidak menjawab, ditawarkan makan tidak mau. Beliau hanya diam, dan tak berselang lama ibu saya mengompol. Saya yang melihat perubahan ibu, saya bingung. Bagaimana tidak, waktu itu saya masih menduduki bangku SMP kelas 1. Di dalam kebingungan itu, saya bertanya kepada nenek. Tapi nenek juga tidak bisa menangani masalah ini. Karena beliau sudah sangatlah tua, jadi linglung. Kalau bicara suka nggak nyambung. Akhirnya dengan inisiatif sendiri, saya membersihkan ompol ibu dan menyuruh ibu untuk ganti celana. Sedangkan saya mencoba mengeringkan kasur dengan setrika dan menyuruh ibu untuk tidur di kamarku. Waktu itu ibu terlihat diam saja. Dia hanya memandangi celana yang saya berikan. Kemudian saya menuntunnya untuk menggunakan celana itu. Singkatnya 2 hari berlalu, ibu saya malah semakin berbeda. Badannya dingin dan kaku. Senyumnya tak lagi saya lihat. Matanya tertutup rapat. Sejak hari itu, saya mencoba menghubungi semua kakak saya, memberitahukan bahwa ibu sakit dan tidak bisa bicara. Mereka hanya menganggap ibu sakit biasa. Ya mungkin karena memang ibu punya riwayat penyakit darah tinggi. Makanya mereka menganggap mungkin ibu terkena penyakit stroke. Selang sehari kemudian kakak kedua saya datang ke rumah untuk menjenguk ibu. Apa yang terjadi sama ibu, Tih? Nggak tahu, Mbak. Ibu sakit sepulang manggung, jadi begini. Kakak kedua saya memegang badan ibu. Badannya dingin, matanya masih tertutup. Bahkan tidak bisa diajak komunikasi. Dan tiba-tiba, kakakku terdiam mematung saat melihat ibu menjatuhkan air mata tanpa menangis. Kakakku yang mulai panik, mulai melihat kondisi ibu, langsung menghubungi kakak tertua kami. Halo mas, ini kondisi ibu kayak gini, tolong mas kesini. Ucap Mbak Lina, sebut saja begitu. Mungkin darah tinggi buku Matlin. Diperiksakan saja, nanti juga sembuh.
Ini Mas lagi sibuk soalnya, belum bisa jengukin. Begitulah respon Mas Bayu, karena ibu memanglah punya penyakit riwayat darah tinggi. Akhirnya Mbak Lina menyuruh saya untuk naik motor bersamanya, guna membawa ibu untuk berobat. Ini sangat sulit, karena tubuh ibu terasa kaku. Jadi, selain susah untuk mengangkat ibu dari kasur, kami juga kesusahan untuk membuat ibu bisa duduk di motor. Dengan bersusah payah, akhirnya kami berhasil. Mbak Lina yang mengendarai motor, sedangkan ibu dijepit di tengah dengan aku yang di belakang. Untungnya tubuhku dan Mbak Lina kecil, jadi bisa muat motor itu untuk 3 orang. Mbak Lina membawa kami ke rumahnya dengan berkata agar ibu lebih terurus, mengingat Mbak Lina sudah dewasa, sedangkan aku masih kecil. Sesampainya di sana, ibu saya langsung ditidurkan. Mbak Lina mulai menangis saat itu. Tapi kali ini ibu membuka matanya sedikit dan menatap langit-langit. Saya mendekati ibu dan berkata, "Ibu kenapa? Rati kangen main sama ibu. Ibu cepet sembuh ya, Bu." Tak ada respon apapun. Saya pun dipeluk oleh Mbak Lina dan dia bilang, "Doain ibu ya, Dek. Semoga ibu sembuh. Amin." Kami menangis berpelukan dengan tangan kami yang memegang tangan ibu. Tak berselang lama dokter datang, yang sebelumnya telah dihubungi oleh suami Mbak Lina, yaitu Mas Yanto, kakak iparku. Namun dokter mengatakan bahwa itu bukan darah tinggi dan penyakitnya. Dokter hanya berkata bahwa ibu kecapean. Akhirnya ibuku cuma diberikan vitamin agar cepat pulih. 3 hari setelah ibu di rumah Mbak Lina, akhirnya semua kakak saya berkumpul dan memutuskan untuk membawa ibu ke rumah sakit. Tepatnya tanggal 7 Desember 2012 silam. Jam 10 pagi, ibu saya dibawa ke rumah sakit. Dokter langsung menangani ibu dan berkata bahwa ibu saya koma. Saya dan semua kakak saya hanya terdiam dan berdoa semoga ibu cepat sehat. Semua kakak saya meminta penjelasan saya, kenapa ibu jadi begini. Dan saya pun menjelaskannya. Dari mereka ada yang mengira mungkin ibu kena santet, dan ada juga yang mengira mungkin ibu terjatuh. Saya hanya terdiam dan bingung. Satu persatu warga dari desa datang menjenguk ibu, bahkan sampai 2 bus kecil. Bagaimana tidak, ibu dikenal sebagai warga yang ramah dan baik. Maka tak heran banyak warga yang waktu itu menjenguk ibu. Kakak saya mengurus semua pengobatan ibu. Saya sendirian menjaga ibu. Saat menjaga ibu sendirian, saya mendengar ibu berbicara. "Rati." Saya menangis dan saya langsung memberitahu kepada semua kakak saya bahwa ibu tadi memanggil nama saya. Saat semuanya berkumpul, ibu terdiam lagi tanpa kata. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kakak dari ibu saya datang, sebut saja namanya Pak D. Jamal. Beliau membawa air doa dan disuntikannya ke infusan ibu saya. Karena kondisi ibu yang koma, jadi beliau tidak bisa meminumnya. Alhasil begitulah yang Pak D. Jamal lakukan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kepala desa datang menjenguk ibu, yang sebelumnya ibu manggung di sana. Dan beberapa saat kemudian, Pak D. Jamal memutuskan hendak pergi pulang. Namun tiba-tiba mertua Mbak Lina berteriak, memanggil kakak pertama saya, yaitu Mas Bayu. "Yuk, Bayu!" Kakak saya yang tadinya ingin makan, kemudian berlari memenuhi panggilan mertua Mbak Lina. Dan, dek, ternyata beliau berkata bahwa ibu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang ada di ruangan UGD ikut menangis ketika keluarga saya histeris kehilangan ibu. Mbak Lina langsung pingsan. Mas Bayu menangis memeluk istrinya. Sedangkan Mbak Mila, kakak ketigaku, memukul-mukul kepalanya. Sedangkan saya hanya terdiam dipeluk oleh orang-orang sekitar.
Apa yang terjadi? Kenapa ibu sampai meninggal? Kenapa? Pak De Jamal pun langsung masuk ke dalam memeluk tubuh ibu. Mas Bayu dengan hati tegar berusaha kuat mengurus surat kematian almarhum ibu. Surat kematian diurus, dan tak berselang lama, almarhum ibu keluar dari ruang UGD dengan didorong petugas dan Pak De Jamal. Kalau kalian ingin tahu saya bagaimana, saya hanya diam dalam jeritan hati menangis. Rasanya ini seperti mimpi, melihat ibu sudah tidak ada. Mobil ambulan pun datang. Saat ditanya siapa yang akan di mobil ambulan bersama jasad almarhum ibu, anak-anak ibu semua nggak ada yang mau. Akhirnya Pak De Jamal yang menemani almarhum ibu di ambulan. Perjalanan pun berlangsung. Saya bersama keponakan saya di mobil Pak Kepala Desa. Saya terus saja dikuatkan. Sabar ya dek, yang kuat, yang tabah. Insya Allah ibu di surga. Kalimat demi kalimat terus dilontarkan oleh orang-orang demi menguatkan saya. Singkatnya, kami pun sampai di rumah. Saya melihat banyak orang yang sudah mulai datang ke rumah. Saat saya turun dari mobil, Mbak Mila merangkul saya dan berkata, Dek Rati, kenapa ibu bisa ninggalin kita secepat ini? Dengan air mata yang terus mengalir, saya hanya terdiam. Rasanya badan ini ingin ambruk, namun saya harus bisa mengendalikan diri. Saya langsung masuk ke dalam rumah. Pelukan demi pelukan dari warga desa terus berdatangan. Mereka selalu berkata, "Kuat ya Rati." Itu saja ucapan dari mereka dan terus seperti itu. Saya berusaha untuk tegar, bahkan tidak ingin menangis. Saya terus memandangi jenazah ibu yang dibaringkan di depan. Hingga beberapa menit kemudian, almarhum ibu pun dimandikan oleh tetangga sekitar. Dan Mbak Lina ikut memandikan almarhum ibu, sedangkan saya dan Mbak Mila disuruh untuk ke rumah mertua Mbak Lina. Aku diamankan di rumah mertua Mbak Lina. Aku merengek, ingin melihat almarhum ibu dimandikan. Awalnya saya dilarang, bukan alasan apa-apa, karena katanya takut nanti saya mengamuk di sana. Tapi saya tetap kekeh, ingin melihat almarhum ibu. Akhirnya mertua Mbak Lina mengantarkan saya untuk melihat ibu dimandikan terakhir kalinya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Saya melihat ibu dimandikan dengan tangan-tangan bantuan warga desa. Samar-samar saya mendengar mereka berbicara. Kasihan anaknya si Ratih yang paling kecil itu ya. Iya bu, karena udah takdir. Insya Allah itu si Ratih bisa ikhlas. Saat almarhum ibu dimandikan dan saya melihat mata ibu melek. Sumpah demi apapun, kaget dan takut saya rasakan. Saya pun berlari mundur hingga keluar dari kain penutup dan brek, saya menabrak Mas Bayu. Kenapa, Ti? Itu Mas, ibu matanya melek. Kataku berbicara gugup dan menangis. Astagfirullah, gak mungkin, Ti. Mas Bayu tanpa berpikir lama langsung akan melihat almarhum ibu, tapi dijegat oleh warga lain karena Mas Bayu tak boleh melihat almarhum ibu dalam keadaan sedang dimandikan. Alhasil, Mas Bayu kembali kepadaku yang tengah ketakutan dan memelukku, kemudian berkata, "Ibu gak melek, Dek. Doain ibu, jangan mikir yang macem-macem," katanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua ditempatkan di tempat mertuanya Mbak Lina. Semua mencoba memejamkan mata. Saya melihat kakakku tidur semua. Namun saya tidak bisa tidur. Air mata terus saja mengalir membasahi pipi. Saat saya coba memejamkan mata, kenapa bayangan almarhum ibu yang pas melek datang lagi? Aku pun membangunkan Mbak Mila.
Mbak Mila, Rati takut, Mbak. Kataku menangis. Kenapa, Dek? Kata Mbak Mila. Ibu, Mbak. Saya pun dipeluk oleh Mbak Mila. Dia paham apa yang saya rasakan. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Saya terbangun dari tidur dan diajak sholat subuh berjamaah oleh mertua Mbak Lina. Kami sekeluarga pun sholat dan mendoakan doa khusus untuk almarhum ibu. Aku lihat nenek begitu benar-benar terpukul atas kepergian ibu. Beliau terdiam sambil menangis dan memanggil nama almarhum ibu, tapi dikuatkan dan disadarkan oleh Mas Bayu. Setelahnya saya dan ketiga kakak saya kembali ke rumah. Di sana banyak warga datang untuk berbelasungkawa, termasuk teman-teman sekolah dan guru. Saya menangis lagi dan memeluk Mbak Mila. Shh, sudah ya Rati, itu lihat ada teman-teman kamu, kata Mbak Mila mengalihkan tangisanku. Rati gak butuh mereka, Mbak. Rati butuh ibu. Shh, sudah, doain ya Rati ibunya. Mudah-mudahan ibu Rati bisa jadi penghuni surganya Allah, kata guruku, sebut saja Bu Sinta. Saya terdiam. Kulihat teman-teman sekolahku datang. Mereka memelukku dan berkata, sabar ya Rati. Mataku bengkak dan tak berselang lama badanku mulai panas dingin. Tapi saya tak banyak bercerita. Almarhum ibu pun siap dikebumikan pada pukul 8 pagi. Ustadz dan warga di sana memutuskan untuk segera membawa almarhum ibu ke makam. Almarhum ibu pun diantar ke makam oleh begitu banyaknya warga. Ibu dibawa ke makamnya menggunakan mobil roring, karena jarak dari makam ke pemukiman warga cukup jauh dan nanjak. Saya melihat ibu untuk terakhir kali dikebumikan. Saya menangis lagi. Rasanya tak sanggup dengan ini semua. Saya dipeluk kakakku. Acara pemakaman pun telah selesai. Saat kami hendak meninggalkan pusaran makam almarhum ibu, tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Tapi kami diami. Kata Ustadz dan warga terus mengingatkan kami untuk beristighfar dan sabar. Kami pun pulang. Sesampainya di rumah, saya langsung teringat kembali kenangan yang pernah saya lewati bersama almarhum ibu di rumah ini. Malam hari tiba, tahlilan pertama digelar. Ada satu warga yang melihat almarhum ibu sedang dibawa oleh kuda seperti kereta. Beliau tersenyum seraya melambaikan tangan. Saya hanya terkapar sakit demam di kamar. Setelahnya tahlilan selesai. Kulihat masih banyak warga yang duduk di rumah. Entah benar atau salah, saat saya hendak ke kamar mandi, saya melihat almarhum ibu. Mungkin ceritanya singkat sampai di sini saja. Sampai akhirnya saya tahu siapa pengirim santet almarhum ibuku. Tapi banyak yang bilang orang ini dan orang itu. Tapi keluarga yakin bahwa sang pengirim santet tak lain dan tak bukan adalah saudara kami sendiri, yaitu adik dari ayah kami. Pasalnya dulu pernah terjadi pertengkaran hebat antara almarhum ibu dan adik dari almarhum ayah. Ceritanya begini, saat manggung qosidahan, dulu ibu satu partner sama adik ayah. Dan ada suatu masalah ketika sedang acara. Ibu dituduh mencuri di sana. Padahal ibu jelas-jelas melihat adik ayah yang mencuri. Sudah sering sebenarnya adik dari ayah ini suka mencuri. Namun ibu tidak pernah mengatakannya ke orang dan mencoba menasehati adik ayah. Namun dia memang orang yang keras kepala. Dan pada saat ketahuan itu, dia malah memfitnah ibu yang mencurinya. Karena ibu kesal, ibu langsung membongkar semua aibnya dan memperlihatkan bukti bahwa adik ayahlah pencurinya. Ibu langsung mengambil tas yang berisikan amplop-amplop hajatan
dari keluarga yang menyewa grup Kosidahan ibu. Karena itulah, adik ayah menjadi malu dan bertekad balas dendam terhadap ibu. Padahal ibu sudah membantunya agar tidak dibawa ke jalur hukum, dan ibu meminta maaf atas kelakuan adik dari ayah dan mengembalikan amplop-amplop itu. Akibat kejadian itu, grup Kosidahan ibu ini sempat tak ada yang menyewa selama 6 bulan lamanya karena kasus pencurian. Hingga akhirnya adik dari ayah dikeluarkan dari grup. Setelahnya mulai ada yang memanggil grup Kosidahan ibu. Itulah yang membuat adik dari ayah dendam kepada ibu karena merasa dipermalukan. Padahal memang dialah yang bersalah. Saya nggak rela dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkannya. Semua akan ada balasannya dan saya berharap orang itu segera mendapatkannya. Selesai. Santet memang tidak dapat dipungkiri ya teman-teman. Kita sebagai orang yang percaya dengan hal gaib pasti tentu saja percaya dengan santet. Bahkan keluarga Mimin sendiri pernah dituduh menyantet. Dan ceritanya sudah Mimin bawakan di channel ini juga. Buat kalian yang ingin mendengarkan cerita keluarga Mimin yang dituduh menyantet, kalian boleh saja langsung lihat di cerita yang berjudul Fitnah Keluarga Dituduh Menyantet. Nah, itu dulu penulisnya Mimin privasi ya, padahal itu Mimin sendiri yang nulis. Dan linknya Mimin taruh di kolom deskripsi ya, siapa tahu kalian ingin mendengarkannya juga. Dan buat kalian yang udah mendengarkan, ya sudah. Baiklah, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.